Ya tergantung. Tergantung apa, Pak? Tergantung duit kan? Hah? Diculik? Kau yakin? Udah kau cari kan? Udah, Bos. Udah ke semua tempat kami cariin di sini. Nggak ketemu juga, Bos. Juan! Kau kenapa? Kaget kau ya? Jangan sampai ada orang yang nggak dikenal bisa masuk ke sini. Siap, Komandan. Ya! Sembunyi. Kenapa, Pak? Tempat ini lagi dijaga sama polisi. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Ada apa? Pak, saya datang ke sini mau melaporkan. Ada anak hilang. Sepertinya anaknya ini diculik, Pak. Saya mohon bantuan Bapak untuk mencari dia. Iya, Pak. Teman kami itu udah pasti diculik itu, Pak. Iya, Pak. Soalnya pulang sekolah, kami itu masih sama, Pak. Oh, ternyata mereka ini yang dimaksud bos itu. Mereka yang mencari anak hilang itu. Oke, gak akan kubantu. Pak, bisa kan membantu kami? Aduh, maaf dulu sebelumnya ya. Bukannya aku nggak mau membantu, tapi kalian bisa lihat sendirilah. Anggota-anggotaku lagi pergi patroli malam keluar. Jadi ya, mohon maaf lah dulu. Tolonglah, Pak. Masa iya satupun polisi di sini nggak ada yang bisa membantu kami? Kan Bapak pun lagi kosongnya. Bapak lah yang membantu kami. Iya, kalau saya yang pergi nanti, siapalah yang jaga kantor polisi ini? Lah, yang cemananya, Pak? Kan tugas Bapak itu sebagai polisi membantu kami masyarakat ini, bukan mau menjaga kantor ini. Masa Bapak nggak mau membantu kami untuk mencari teman kami yang hilang? Bukan nggak bisa, tapi ya karena keadaan. Lihatlah, ini kan juga sudah malam. Pak Pol, tolonglah Pak. Kasihan kawan kami itu kalau dia diapa-apain, Pak. Tolonglah bantu. Ya maaflah dulu. Lagian kan teman kalian itu hilangnya belum 24 jam. Jadi belum bisa sebenarnya dilaporkan ke polisi. Belum bisa dicari polisi. Iya belum sih, Pak. Baru beberapa jamnya memang. Emang Pak, kalau udah 24 jam nanti Bapak yakin bisa membantu kami untuk mencari anak hilang itu? Ya tergantung. Tergantung apa, Pak? Tergantung duit kan? Bukan. Polisi nggak gitu. Maksudnya tergantung situasi. Mana tahu ada kasus yang lebih parah, lebih berat. Ya itulah duluan diselesaikan ya kan? Alah, nggak usah munafik, Pak. Bilang aja tergantung uang bayaran kan? Udah hafal. Ih, memang lo polisi ini. Karena nggak ada uangnya, nggak mau membantu. Coba nanti yang bos besar datang atau pejabat, apa yang bisa saya bantu, bos? Ini nggak apa-apa, tinggal ke kantor, saya bantu. Nggak ada gitu. Enggak, jangan fitnah lah. Udahlah. Udah Samsul, udah Jordi. Kita pergi cari sendiri aja. Nggak ada gunanya kita minta bantuan sama dia ini. Orang-orang kayak gini, taunya cuman duit. Ada duit, gerak. Nggak ada duit, nggak mau gerak. Ayo lah bang, aku pun udah malas lihat mukanya. Udah tahu nggak ada duit pun, sok belagu melapor ke sini. Betul juga abang bilang ya, nggak ada gunanya lapor polisi kalau nggak ada duitnya. Inilah nggak ditanggapin. Ya aku tahu karena aku udah biasa. Kita itu dibantu kalau kita punya duit buat bayar mereka. Kalau nggak ada duit, dicuekin, nggak dianggap siapa-siapa. Memang lah ya bang, polisi itu emang nggak ada hatinya ya kan? Masa orang udah kesusahan pengen minta bantuan, malah nyari kesempatan dia buat nyari duit. Nggak tahu aku itu, pengen kutumbuk tadi muka polisi itu tuh. Betul, palak kali aku liatnya. Udahlah, nggak usah kita bahas polisi-polisi itu. Jijik aku dengarnya. Mending kita cari sendiri aja. Ayo bang. Ayo lah bang. Laporkan ke bos aja lah. Halo bos. Ya,
Ada apa? Ini bos, tadi ada 3 orang melapor. 2 bocah, 1 orang dewasa. Mereka melaporkan ya anak hilang. Sepertinya mereka lah yang bos maksudkan. Hah? Iya. Terus gimana tadi kau bilang? Ya aku bilang nggak bisa lah bos. Ku bilang anggotaku lagi pergi keluar patroli malam. Padahal mereka lagi makan mie di belakang. Bagus. Biar mampus orang itu. Iya bos. Mereka juga tadi langsung pergi bos. Kayaknya mereka udah kesal kali sama aku. Bagus. Oh iya, besok jangan lupa kau ya. Kirim anggotamu buat menjaga markas dan tempat itu. Biar gak ada orang yang bisa masuk ke sana. Oh, oke. Siap bos. Aman itu. Aman terkendali. Oke. Jordi, Samsul, kalian 2 kalau mau pulang duluan lah. Soalnya ini tuh udah jam 2 malam. Kalian juga kan perlu istirahat. Ya enggak lah bang, tunggu dapatlah dulu si Dika bang, barulah bisa pulang. Iya bang, kami nggak bisa tidur nanti kalau si Dika itu belum ditemukan bang. Ya tapi kan ini itu udah malam. Nanti kalian sakit kalau nggak tidur. Udahlah, pergilah dulu kalian pulang, istirahat. Biar aku aja yang mencari si Dika sekarang. Enggak bang, aku mau tetap nyariin si Dika aja sampai ketemu. Iya bang, aku pun nggak peduli mau aku sakit atau apa. Yang penting bang, bisa dulu si Dika itu kita temukan bang. Ya udahlah, kalau kalian memang masih keras kepala juga, ayolah kita cari ke sana. Ayo bang. Ayo bang. Dika. Dik, di mananya kau Dik? Kakek Bunsin dan Jutsu. Enggak nampak lah kau. Di mananya kau Dik? Astaga. Udah dicariin kemana-mana nggak nemu-nemu. Jor, kita udah nyariin ke semua tempat di sini, tapi nggak ada kan ketemu-ketemu. Aku nggak tahu lagi lah. Nyari si Dika ini kemana lagi? Udah ke semua tempat kita cariin, tapi nggak ada juga dia. Iya bang. Tapi kasihan kali lah si Dika itu ya bang. Kalau nggak cepat-cepat kita temukan dia, bisa disiksa habis-habisan dia bang. Bang, cobalah dulu abang minta bantuan sama bos abang itu bang. Dia itu kan bos besar bang. Apanya aja perusahaannya aja besar bang. CEO. Pasti banyak koneksinya itu bang, yang bisa membantu kita nanti untuk mencari si Dika. Oh iya, betul juga. Kok nggak kepikiran aku ya? Bos itu kan orang paling kaya di sini. Udah pasti dia punya banyak relasi yang bisa membantu kita buat mencari si Dika. Betul tuh bang. Aku juga nanti minta bantuan mamaku bang. Mana tahu mamaku bisa membantu buat nyariin si Dika. Kalau bapakku kayaknya nggak bisa membantu. Kalaupun bisa membantu, ya bantu duitnya. Soalnya kan kami dari kampung. Manalah ada koneksi bapakku di sini. Iya nggak apa-apa. Ya udah, sekarang kita pulang aja lah dulu. Kita istirahat dulu. Besok kita lanjut cari si Dika. Dan aku besok akan menjumpain bos dan minta bantuan untuk membantu kita mencari lokasi dan keberadaan si Dika. Oh, oke, siap lah bang. Aku pun udah ngantuk kali sebenarnya ini. Ya udah, sekarang kalian pulanglah, istirahat. Besok kita cari habis-habisan si Dika kemanapun sampai ketemu. Dan isilah tenaga kalian biar besok bisa langsung kita sikat. Oke, siap bang. Kami duluan ya bang. Ayo Sul. Duluan ya bang. Ya hati-hati. Kok nggak dari tadi lah aku kepikiran sama bos ya. Dia itu kan orang paling kaya di sini. Dan dia juga punya mata-mata yang hebat untuk mencari informasi. Nggak pernah gagal. Kalau aku minta bantuan bos, aku yakin pasti keberadaan si Dika bakal ditemukan. Aku harus minta bantuannya. Aduh, gimana ini? Aku harus bisa melarikan diri dari sini. Tapi ini keras sekali. Aduh, ini apa sih? Kok ikatannya keras sekali ya? Aduh. Premannya pun banyak kali yang menjaga di sana ya. Kau diamlah dulu. Nggak usah dulu kau mikir-mikir buat kabur. Nggak bakal bisa kau kabur dari sini. Asal kau tahu ya, semua gedung ini udah dijaga di segala sisi. Nggak akan bisa kau kabur. Lagian ya, tanganmu itu diborgol. Nggak bakal bisa kau lepaskan kalau nggak pakai kunci.
Udahlah, mau sekuat apapun kau berusaha, nggak bakal bisa kau lari. Kau diam aja ya. Biar nyenyak dulu aku tidur. Jangan dulu ribut-ribut kau. Pantasan keras sekali. Rupanya yang diborgolnya tanganku. Udah ya, mending kau diam aja di situ. Jangan ribut-ribut lagi. Orang mau tidur pun diam. Tuhan, tolong aku Tuhan. Tolong Tuhan. Ju, ayo. Sekarang kita berangkat ke markas papa itu. Biar kita jumpain anak yang ditangkap itu. Ayo Pak. Aku udah nggak sabar lagi. Pengen lihat ekspresinya si Dika ketika dilihatnya aku ada di sana nanti. Iya, nanti di sana luapkan emosimu. Udah, ayolah. Ayo Pak. Aku udah nggak sabar lagi. Pengen mukul si Dika. Woi, bangun kau. Sebentar lagi bos kami mau datang. Jadi, siapkanlah mentalmu sebelum kau dihajar habis-habisan. Gak takut aku. Masih bisa sombong aja kok ya. Udah kayak gini pun kau. Udah, biarin aja situ dia sombong-sombong dulu ya kan. Nanti biar bos yang kasih pelajaran samanya. Biar dia tersiksa. Oke lah bang. Siap-siap lah kau. Pasti nanti kau kesiksa. Selamat pagi bos. Ada apa sih nih Tumben kau datang hari ini. Ini bos, aku datang kemari. Aku butuh bantuan bos. Apa itu? Bilang aja, akan aku usahakan. Ini bos, anak yang kurawat itu bos, yang namanya Dika itu bos, kayaknya dia diculik bos. Karena dari kemarin dia belum pulang dan gak kelihatan bos. Dan teman-temannya juga gak ada yang tahu dia di mana bos. Hah? Diculik? Kau yakin? Udah kau cari kan? Udah bos, udah ke semua tempat kami cariin di sini, nggak ketemu juga bos. Kayaknya dia dibawa ke tempat yang tersembunyi bos. Tidak ada tempat yang tersembunyi di sini. Semua tempat pasti bisa ditemukan, terkecuali tempat itu memang sengaja disembunyikan, dijaga supaya orang-orang tidak tahu keberadaan tempat itu. Mungkinlah bos. Aku juga semalam udah melapor ke polisi. Tapi ya seperti biasa bos, mereka nggak mau membantu kalau nggak ada duitnya. Ngapain lah kok capek-capek lapor ke polisi? Nggak ada gunanya. Sampai kiamat pun nggak akan dibantunya kalian. Karena apa? Nggak ada duitnya. Itu semua polisi yang di sana itu polisi korup itu. Iya bener bos. Makanya aku datang ke sini minta bantuan bos buat nyari tahu di mana keberadaan si Dika. Untuk sisanya bos, biar aku yang lakukan bos. Tenang aja kok Senike. Aku itu punya detektif yang gak pernah gagal dalam mencari sesuatu. Dan aku yakin detektifku ini pasti bisa menemukan di mana si Dika disembunyikan. Baik bos, terima kasih bos. Maaf ya bos, udah merepotkan bos. Gak apa-apa, santai aja. Aku gak repot kok. Ya udah, aku telepon dulu dia ya. Halo bos. Ada apa bos? Kesini dulu kau. Ada kerjaan ini. Oke, siap bos. Aku langsung ke sana bos. Sudah, tenang aja kau ya Seneke. Detektifku ini pasti bisa menemukan si Dika. Tenang aja. Terima kasih bos. Selamat pagi bos. Ya, pagi-pagi. Gimana? Masih aman anaknya? Aman dong bos. Di dalam dia. Ayo bos, langsung masuk aja ke dalam. Mari bos. Ayo. Dika. Kayak kenal aku sama suara ini. Apa kabar Dika? Bagaimana keadaanmu? Juan. Kau kenapa? Kaget kau ya? Kaget kau kan? Karena aku di sini. Ju, bantu lepaskan aku Ju, tolong dulu Ju, bantu dulu lepaskan Ju. Lepaskan kau bilang. Justru dialah yang menyuruh aku buat menangkap kau. Om kan yang nyuli anak-anak kemarin. Ya, benar. Akulah mafia yang suka nyuli anak-anak itu. Dan aku ini adalah ayahnya si Juan. Dan si Juan adalah anakku. Hah? Si Juan? Anak om? Kenapa Dika? Kaget kau?
Sekarang Dika, aku mau membalaskan semua dendamku samamu. Sekalian dendam papa nak lampiaskan untuk dia. Soalnya dulu dia pernah membebaskan tawanan-tawanan papa yang membuat papa rugi banyak. Oke pak, aman itu. Udah Ju, tolong Ju, udah Ju. Ay, pasti sakit kali tuh ya kan? Iya kan bang, pukul terus, pukul. Ya, sekarang kau gak bisa apa-apa kan? Ya, aduh. Makanya jangan sok jago kau. Pukul terus nak, jangan kasih ampun dia, biar dirasakannya. Selama ini aku tahan-tahannya ya Dika. Sekarang kau gak bisa apa-apa lagi. Ya, aduh, ya. Gimana? Enak kan? Itu dariku, sekali aja pun. Capek juga ya mukulin kau. Sekali lagi lah. Ya. Ju, udah Ju, tolong Ju, udah, ampun Ju. Rasakan itu. Enak kali memang ngeliatin orang dipukuli ya. Pukul terus. Iya kan bang? Sebenarnya Dika, aku belum puas pengen mukulin kau. Tapi ku tahan dulu sampai si Jordi dan si Samsul berhasil ditemukan dan ditangkap, dibawa ke sini. Biar sama-sama ku hajar kalian bertiga di sini. Ju, udah Ju. Kalau kau memang dendam sama kami, udah kau hajar aku aja. Udah, aku aja. Jangan ikutkan mereka berdua. Udah Ju, hajar aku aja sepuasmu. Ya. Kalau kau emang udah pasti ku hajar terus Dika. Tapi aku gak bakal bisa puas kalau gak ada si Jordi sama si Samsul. Pengen tiga-tiganya ku hajar kalian sekaligus. Ju, jangan Ju, aku mohon Ju. Jangan libatkan mereka Ju. Udah, aku aja Ju. Betul lah, betul. Senang kali aku hari ini. Udah puas kau mukulinnya? Kalau belum puas, pukul terus. Belum puas lah Pah, kan masih satu orang. Masih ada 2 orang lagi yang mau ku hajar. Baru aku puas. Hei, kalian 2 bocah lagi, gimana tuh? Hari ini juga akan kami tangkap mereka bos. Ya, cepat, tangkaplah sana. Baik bos, ayo bang. Ju, tolong jangan Ju. Jangan tangkap mereka Ju. Biarlah aku aja yang kau hajar. Jangan ikut mereka Ju. Tolong Ju. Lihat aja Dika, akan kubikin kalian 3 menderita. Inilah akibatnya karena kalian berani sok jago di sekolah dan menentang aku. Inilah akibatnya. Mau sejago apapun kau Dika, kau itu masih di bawahku. Halo bos, ini ada kerjaan buatmu. Tolong dulu kau bantu dia untuk menemukan seseorang anak yang diculik. Hah? Anak hilang? Ini mah gampang bos. Emang kapan hilangnya bos? Semalam pak hilangnya, waktu dia baru pulang sekolah pak. Berarti dia lewat dari jalan sana ya? Ya, benar sekali pak, karena rumah saya ke arah sana. Jadi dia kalau pulang dari sekolah pasti lewat dari jalan raya itu pak. Ya kemungkinan kalau dia diculiknya semalam ya pasti nggak jauh-jauh kali dia dibawa. Aku yakin dia itu dibawa ke sekitar gedung-gedung rusak di sinilah yang nggak terpakai lagi tuh. Nggak ada pak, udah semua gedung-gedung kosong kami jalani, kami cari. Nggak ada juga pak, nggak ketemu juga. Justru karena udah dicari orang ininya ke semua tempat dan nggak ditemukan, makanya lah aku panggil kau. Kau itu kan detektif yang tahu tempat-tempat tersembunyi di sini yang mungkin orang-orang nggak pernah tahu tempat itu ada di kota ini. Oh iya bos, oke, aku paham. Abang ini udah mencari ke semua tempat di kota ini tapi nggak ketemu juga kan? Berarti dia dibawa ke satu tempat yang tersembunyi ini. Hah? Di mana?
Udah, sekarang abang ikut aja sama aku, biar kutunjukkan tempatnya. Karena tempatnya ini itu tempat khusus penyekapan dan transaksional untuk orang-orang kaya yang jahat, yang melakukan kekerasan dan penggelapan lainnya lah di tempat itu. Oke, bos, aku pamit dulu ya bos. Oh iya, kabarin aja kalau kau butuh bantuan lagi. Aku siap membantu kau. Siap bos, makasih banyak ya bos. Bos, pergi ya bos. Oke, hati-hati. Pak, kalau boleh tahu apakah tempatnya itu masih di kota ini ya Pak? Masih di kota ininya. Tapi tempatnya ini itu benar-benar terkunci. Cuma orang-orang kaya yang jahat yang bisa masuk ke dalamnya. Karena apa? Tempat itu memang dikhususkan orang itu untuk melakukan kejahatan sama orang itu, biar nggak diketahui oleh luar. Jadi orang-orang biasa nggak akan tahu tempat itu, nggak akan bisa ditemukan. Ya udah Pak, kita langsung ke sana aja lah sekarang Pak. Soalnya kasihan anak yang diculiknya itu Pak, udah pasti disiksa. Ayo. Bang, mau kemana orang abang? Ini kami mau nyari si Dika lagi. Tapi bang, semalam kan udah kita carinya ke semua tempat di sini, nggak adanya si Dika bang. Kata detektif ini, ada sebuah tempat tersembunyi yang sulit ditemukan orang, dan kemungkinan si Dika berada di sana. Ya benar, kalau kalian sudah mencari ke seluruh tempat di kota ini dan tidak ditemukan, ya sudah pastilah dia dibawa ke tempat yang tersembunyi itu. Oh iyanya, kalau gitu kami ikutlah bang. Aku juga ikut bang. Ayo, ikut aku. Ya udah, ayolah, kita gerak sekarang. Ayo. Ayo bang. Pokoknya kita semua harus jaga tempat ini dengan ketat. Jangan sampai ada orang yang nggak dikenal bisa masuk ke sini. Siap, Komandan. Kalau ada yang berani menerobos, langsung aja tangkap. Kalau melawan, langsung dor. Kalau ada yang lewat aja dari sekitar sini, langsung tangkap dan hajar. Biar nggak berani lagi orang lewat dari sini. Siap, Komandan. Bagus. Jangan sampai lengah. Ayo, dari sini jalannya. Tempat apa ini? Gak pernah kulihat ada tempat kayak gini. Iya kan Sul? Aku aja belum pernah lihat tempatnya ini bah. Jangankan kalian, aku yang udah lama aja tinggal di kota ini, nggak pernah tahu kalau ternyata ada tempat tersembunyi seperti ini. Sembunyi. Kenapa Pak? Tempat ini lagi dijaga sama polisi. Itulah dia pintu masuknya. Kenapa orang nggak bisa masuk ke dalam? Ya karena dijaga sama polisi-polisi itu. Lah, ngapain dijaga itu Pak? Itu kan bukan kantor polisi. Ya karena mereka kan dibayar sama orang-orang kaya. Mereka mah nggak peduli mau baik mau jahat. Yang penting mereka dapat duit, dibayar, ya dilakukan. Gimana? Aman semua? Bos, aman bos. Aman terkendali semua. Ini anggota-anggotaku yang akan menjaga tempat ini dengan aman, ketat. Dan gak akan ada yang bisa masuk ke dalam. Tenang aja bos. Mantap. Nanti ku kirim lagi uang tambahannya buatmu. Wih, boleh. Makasih banyak bos. Makasih banyak. Loh, itu bukan polisi yang semalam bang. Yang kita jumpain di kantor polisi itu bang. Iya, pantas kemarin dia itu nggak mau membantu kita buat mencari si Dika. Ternyata dia bersekongkol sama pencuri itu. Pasti dia udah dibayar mahal itu. Iya kan bang, gara-gara itu kurasa bang, polisinya kemarin itu nggak mau membantu kita. Kurasa udah dibayar bos preman itu polisinya. Untuk bisa masuk ke dalam sana, itu sangat sulit. Karena tempat itu sangat dijaga ketat sama mereka. Kalau mereka nggak kenal sama orangnya, mereka nggak akan kasih masuk. Tapi langsung disiksa, dipukuli. Makanya nggak ada orang yang berani untuk melewati tempat ini aja nggak berani. Karena takut ditangkap sama mereka. Aku dulu bisa masuk ke dalam karena aku nyamar jadi asisten salah satu bos yang menggunakan tempat ini. Udahlah pak, nggak ada yang sulit sama aku. Bakal ku terobos aja, ku habisi semua orang itu, termasuk polisi itu. Jangan bang, jangan ceroboh. Mereka itu punya senjata bang. Mau sehebat apapun abang bertarung, kalau sekali dor, ya nggak ada gunanya juga bang. Oh iya bang, janganlah, nanti abang ditembak pula. Ditembak cewek masih enak bang, ditembak pakai itu, janganlah. Iya bang, kalau abang nanti sampai kenapa-napa,
Siapa yang bantuin kami bang buat menyelamatin si Dika? Betul tuh bang, kita kalau mau masuk ke dalam harus pakai strategi dulu, jangan gegabah. Karena apa? Lewat aja nanti kita dari sini bang, langsung ditangkap sama mereka. Kalau melawan langsung didorkan sama mereka. Mereka itu nggak peduli bang. Gini aja lah bang, kami nanti ke sana pura-pura mau menyusup bang. Pastikan polisinya berusaha buat nangkap kami. Kami nanti berusaha buat lari bang. Pas kami lari kan polisinya pasti ngejar itu bang. Pas itu polisinya udah nggak ada lagi di situ bang. Nah dari situ lo orang abang masuk. Cemana bang? Jangan Jordi, jangan. Itu bahaya. Yang ada nanti kau bisa ditangkap sama mereka dan ikut disiksa. Nggak apa-apa bang. Lagian aku yakin bang, preman-preman yang di dalam itu pasti juga lagi berusaha buat nyari atau nangkap kami dua bang. Karena apa? Preman-preman itu masih sama preman yang nangkap kami dulu bang. Otomatis mereka juga dendam sama kami dan pengen menangkap kami dua bang. Jadi ya memang kami ini umpan yang pas lah bang. Aku ikut ya Jor, soalnya itu kan ada 2 polisi. Jadi kita bisa satu-satu Jor. Nanti kau polisi yang itu, aku polisi yang ini. Jadi dua-duanya nanti ngejar kita. Dan Bang Seneka nanti bisa tinggal gampang masuk. Tapi ini itu bahaya. Nggak apa-apa bang. Kami percaya sama abang. Walaupun nanti kami dua ini berhasil diculik atau ditangkap sama polisi itu bang, kami percaya pasti abang juga bakal nyelamatin kami. Iya bang, karena cuma ini satu-satunya cara yang bisa kita bikin buat mengecoh polisi itu bang, biar bisa masuk abang ke dalam. Dan para preman itu juga pasti berusaha buat ngejar kami bang, karena kami dua ini juga sebenarnya targetnya bang. Iya bang, nanti kami akan berusaha lari bang buat mengulur-ulur waktu supaya abang bisa leluasa masuk ke dalam bang. Ternyata kalian hebat juga ya, nyali kalian tinggi juga. Ya sudah, kalau begitu kita jalankan strategi ini. Kalian mengecoh polisi itu dan aku akan masuk dan akan kuhabisi semua preman yang ada di dalam sana. Sebelumnya aku mohon maaf ini bang ya. Aku mau pamit dulu soalnya aku ada kerjaan ini yang harus kulakukan. Dan memang kan bos bilang tadi aku cuman untuk menunjukkan tempatnya aja. Jadi ya tempatnya udah kutunjukkan ini. Ya sisanya itu sama kalian lah ya. Gak apa-apa kan? Oh gak apa-apa pak. Bapak membantu kami buat menemukan lokasi ini aja. Kami udah berterima kasih sekali pak. Karena kalau bukan tanpa bapak, kami gak bakal tahu tempat seperti ini tuh ada. Iya sama-sama. Kalian hati-hati lah ya. Kalau mau masuk ke dalam ya jangan ceroboh. Kalau gitu aku izin pamit ya. Hati-hati. Iya siap. Makasih banyak ya pak. Hati-hati. Jor, demi si Dika. Demi si Dika. Ayo kita gas. Ayo Ayo Jor. Ya.